Okay, let's start. Cinca niat. Balik lagi setelah iklan yang tadi. Jadi ceritanya nanti ada iklan yang Iklan dari mana? Siapa tahu ada yang mau langsung hubungi saja di kontak saya. Ini agar Koala Dikti bisa terus berlanjut. Oke. Tanpa iklan juga kita harus tetap berlanjut dong. Iya sih, cuma kan biar lebih semangat. Oh ya, oke. Nanti zoomnya yang berbayar, Din, kalau ada sponsor. Oh, ya, okay. Jadi nggak 40 menit keluar. Nah, itu barangkali Mbak Rizka, ini sekalian sih kita promosi acara kita. Barangkali nanti bersponsor bisa kita hubungi lebih lanjut. Aduh. Boleh mau deh promosiin sekarang. Apa? Septi. Boleh nih barangkali mau berkomentar-komentar mengenai tadi kan kita udah bahas Jauska-nya Rizka, terus Dina juga ternyata sudah membaca juga di Google. Nah, sekarang Septi nih barangkali mau berkomentar dari perspektifnya Septi terhadap kasus yang sedang ramai ini. Boleh Bu Guru? Persilakan. Jangan disebut jabatan. Kepala sekolah. Emang guru. Mas Arta tuh kepala sekolah. Ya ampun, sempet-sempetnya kepikiran Arta jadi pengen julid kan. Ya Allah. Betul, aku pernah minta maaf sama Arta loh, gara-gara ngejulit. Cinca, aku belum pernah. Berarti dosaku banyak. Bagaimana ini? Next, Septi. Iya. Ini kerekam ya, kerekam. Iya. Sebenarnya belum maksudnya profesional banget untuk mengenal tentang dunia keuangan sebenarnya. Kurang expert lah gitu ya istilahnya. Kalau menurut Septi nih ya, banyak sih orang-orang yang kaget terhadap berita ini. Karena kan ya benar tadi Mbak Rizka ngomong kalau seandainya itu konten-kontennya bagus-bagus, banyak orang yang suka baca. Dan satu juga tadi sempat baca komen-komennya kayak, wah sayang banget nih, padahal kontennya bagus tapi sayangnya begini gitu kan. Sampai akhirnya ditutup untuk sementara. Bacanya sih untuk sementara, bukan untuk permanen. Tapi yang saya heran, kenapa OJK itu ini ya bergeraknya lama gitu. Sedangkan Jasa juga udah lama banget gitu, udah lama banget berdiri. Entah penanganannya kurang atau dalam hal penanganan pengawasan keuangan juga kurang dalam OJK. Dan sebelum di Joska juga ada isu nih, pernah ada isu kalau OJK tuh mau dibubarkan tuh. Gara-gara tugas dan wewenangnya tuh nggak jelas gitu kan. Banyak yang komplain kan, kayak apa sih kerjaannya OJK kayak gitu. Nggak ada sama sekali. Sampai berujung koperasi itu mau ditutup. Koperasi syariah yang punya. Ada koperasi gitu kan. Fintech juga. BMT loh. BMT kan maksudnya udah masuk ke lembaga yang terjamin lah ya insya Allah kalau misalnya emang udah punya izin. Itu udah mau dibubarkan gitu. Seperti bahas juga di grup Kavose gitu. Kalau seandainya OJK tuh nggak jelas gitu. Penanganannya nggak transparansi lah ibaratnya. Ini maunya apa sih OJK gitu. Tiba-tiba langsung diberhentikan. Ya mungkin ya bener yang tadi kata Mbak Rizka, tugas OJK tuh nggak kelihatan. Tapi akhir-akhir ini apa-apa muncul, langsung dibekukan. Terus ada isu OJK muncul, langsung dicetuskan untuk tidak boleh beroperasi. Seperti itu sih. Lebih ke situ. Udah, Mbak Trul. Terima kasih Septi. Betul sih, mungkin sekarang semakin variatif keuangan kita, semakin banyak masalah juga sepertinya.
Mungkin saking Dari banyaknya investasi bodong kali ya. Jadi kayak dia investasi nggak tahu bodong, nggak tahu yang mulai pinjaman, ditumpas duluan tuh yang mana. iya, Saking banyaknya kan. pinjaman online, Pinjol apalagi sedang menjamur. pinjol, investasi bodong, terus vintage ilegal. Sebenarnya vintage itu izinnya banyak ya. Selain ke OJK, ada yang ke Kominfo juga kalau nggak salah. Karena dia ngelola data masyarakat kan. Kita kalau mau ikut peer to peer, ikut ini kan harus ikut kalau pinjol juga harus foto KTP, harus foto KTP dengan orang, harus kayak gitu. Dan Ya, lumayan rawan kebobolan. Iya, itu. Dina barangkali pernah magang di OJK. iya aku pernah magang di OJK. Tuh. Dan Tapi aku paling magang di KNB Syariah. Di KNB, ngebawain KNB. vintage. Enggak sih, sebenarnya untuk kalau pinjol tuh dia masuknya apa ya? Vintage bukan sih? Vintage Financial planner atau vintage. pasar modal? Kalau vintage tuh sebenarnya udah, kalau di bukan OJK pasar udah, modal. tadinya kalau vintage itu dia di bawah IKNB IKNB gitu emang. Tapi kalau misalkan nggak tahu per kapan gitu, pokoknya pas aku masuk itu udah ada semacam departemennya sendiri. Cuma emang masih relate sama IKNB Syariah. Dan kayak aku nggak tahu banget sih, tapi kalau misalkan yang aku lihat dari itu, ya emang tidak semudah itu ya namanya mengurusi keuangan. Terus ya maksudnya mereka juga setiap harinya ribet gitu sih, rapat-rapat. Iya, Tapi aku kan nggak tahu pasti, dalamnya pasti. ya, maksudnya nggak Iya. tahu gimananya. Karena kan aku kayak cuma tahu luarnya doang, dan pernah sih ikut-ikut rapat sampai kayak nyidak vintage. Waktu itu bukan vintage, kayak lembaga. Kalau aku tuh lembaga pembiayaan nyidak kayak Peer to peer rapat. gitu ya. Lebih ke ya peer to peer gitu, peer to peer lending. Kayak lembaga Dina nyidaknya gimana, Dina? Ya, Dor nyidak gitu. Ayo kamu. Kaget-kaget. Kaget-kaget. Sebel. Iya, aku juga terkejut sebenarnya. Oh enggak ya. Enggak, aku mah cuma diem ini doang, cuma kayak Ikut diem doang. ikut nyidaknya. Maksudnya ikut ke lokasinya. Enggak ikut ke lokasi. Jadi kayak orang itu dipanggil. Oh. Dari perusahaan itu dipanggil. Terus di ini misalkan kok ininya turun sih, ada apa nih, bla 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 bla. Pokoknya sampai di seluk-beluknya tuh juga mereka mereka cari tahu. Cuma mungkin karena banyak banget ya perusahaannya, dan kalau balik kata Septi tadi, kalau emang nggak siap kan ya gimana gitu. Karena emang banyak banget, literally banyak banget itu aja. Padahal aku ikan Syariah yang ternyata dia tuh nggak sebanyak bank atau apa ya. Tapi mereka banyak juga deh, malah perintilan-perintilan gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Yang kecil-kecil makin banyak sekarang. Iya. Ya makanya aku nggak tahu Mungkin deh. karena saking banyaknya ya. Dan Tapi emang kalian pernah kayak dengar ada nggak sih? yang bermasalah gitu juga sih banyak. Soalnya kalau misalkan dari laporan-laporannya, itu juga kayak ada aja sebenarnya macam-macam. Padahal kayak dia udah ini OJK kan. Udah terdaftar di OJK gitu istilahnya. Tapi kayak ada aja. Terus teguran. Makanya gitu. akhir-akhir ini banyak yang itu nggak sih, kayak dicabut perizinannya kayak gitu-gitu. Di satu Akhir-akhir ini. sisi, OJK sebenarnya udah bagus ya fungsinya untuk mengawasi keuangan gitu. Kan kita udah tahu ya kalau misalnya pinjol itu banyak banget. Kadang itu di SMS aja, SMS itu kan pinjaman online. Sampai kadang tulisannya tuh alay, ketahuan banget kalau misalkan itu tuh udah yang nggak alay itu udah diblok kali, jadi harus alay biar nggak diblok. Makanya dapat cerita dari teman kalau seandainya saudaranya itu ikut pinjaman online menggunakan nomor temanku itu untuk nomor apa ya, ibaratnya keluarga ya, nama keluarga ya. Oh iya. Kayak orang yang terdekat yang bakal bisa di follow up ketika orang itu telat bayar. Dan dia minjemnya 10 juta, masa disuruh bayar itu 35 juta, bayangin pinjol. Ya mungkin fungsi OJK ini emang udah bagus ya. Kalau misalnya benar-benar. ada fintech atau pinjaman online secara ilegal itu bisa ditangkap. Cuman sejauh ini masih
masih belum banyak gerak sih Nursaty. Cuman sekelas udah PT kaget aja sih. Iya Maksudnya sih. baru ditemukan sekarang gitu loh. Padahal itu udah jauh banget kan kasusnya. Mungkin karena ini apa ya? Dia terdaftarnya itu cuma advisor aja, nggak yang aja, ya. sampai mengelola dana, dan ternyata setelah ada masalah yang besar kayak gini baru diketahui lah kalau ternyata dia kayak gitu. Dan aku nggak tahu sih emang dia terdaftar di OJK ya soalnya. Harusnya kalau sih misalkan kalau ya karena kan dia nggak, kalau misalkan dia cuma advisor kan itu enggak sih means kayaknya. dia nggak berhubungan Cuman sama lembaga keuangan ya, berarti dia nggak terdaftar enggak. di OJK gitu. Makanya itu dia kan nggak terdaftar di OJK kan karena bukan manajer investasi. Nah, tapi kayak financial planner atau advisor ini punya asosiasi. Kalau misal kayak dokter kan punya ID. Nah, itu dia kayak punya asosiasi financial planner gitu. Nah, ada lagi masalah yang muncul kalau katanya yang memiliki sertifikat financial planner di situ cuma Mbak Indah Hapsari, si advisernya Joska. Ternyata banyak yang nggak punya sertifikat CFP. Padahal CFP harusnya ya. semua advisor itu keuangan itu harus punya gelar itu. Kayak Mbak Putri Madarina kan dia kan juga punya kan. Terus kayak Mbak Prita Gozi kayak gitu kan dia punya. Nah, Advisor itu apa sih? Apa? Pemberi nasihat. Pemberi nasihat kalau. Advisor. Nah, itu. Nah, katanya bisa jadi gugatannya itu nambah, nggak cuma menggelapkan dana nasabah dan menyalahi kode etik, tetapi juga itu masalah istilahnya apa ya? Orangnya nggak memenuhi klasifikasi Syarat kriteria. syarat License. kriteria sebagai advisor yang baik kayak gitu. Berarti itu konsumen ya jatuhnya, ke konsumen. Perlindungan konsumen. Ke ini sih perlindungan ITE. konsumen bisa, terus sama kayak para financial planner lainnya tuh kayak merasa ini juga, kok bisa sih PT segede itu dan ngaku kalau advisor tapi kok banyak staffnya dan sebagai konsultan di sana kok nggak punya sertifikat CFP kayak gitu. Itu Mas Akarnya punya nggak? Nah, itu nggak tahu sih. Aku nggak seberapa kepo ini background kayak pendidikannya dan lain-lain. Certified. Aku juga sebenarnya waktu itu nyempet kepikiran ngelola dana orang. Harus punya izin ya. Harus punya izin. Takutnya Iya, pas rugi, aduh ya Allah. Iya, kalau pengelolaan dana masyarakat sih itu bahkan kayak lembaga yang dia udah legalitasnya udah jelas aja, kalau misalkan memang belum punya izin pengelolaan dana masyarakat nggak boleh, apalagi perorangan jatuhnya ya. Kalau misalkan dia dibawa ke ranah hukum itu bisa jadi jatuhnya kena hukum gitu. Kalau pengelolaan dana masyarakat, kecuali pengelolaan dana temen satu orang. Satu orang nggak apa-apa ya, satu orang ya. Satu orang sehari. Satu orang sehari. Cinca. Lebih besar dari manajer investasi nanti kamu, Kang. Dan kemarin sebenarnya tuh kenapa Kang lanjut. Gak sok Dina dulu aja. Iya, maksudnya sebenarnya tuh sekarang juga apa sih lagi banyak sih masalah-masalah yang terkait dengan dana keuangan, kayak misalkan kalian tahu gak yang crowd tahu Crowdy barista tahu. Kita kan Fose investasi di Crowdy, tahu kan? Yang waktu Dayat ya nggak sih? Iya, waktu zaman kita. Nah, sebenarnya itu juga belum OJK. Dia udah OJK, tapi anehnya jadi kayak pokoknya sekarang lagi ada deh. Jadi kayak Crowdy itu dia tidak mengelola keuangannya dengan baik lah intinya. Jadi
project masa kayak mungkin nggak sih 90% projectnya gagal, terus kayak uangnya hilang raib Waduh. gitu aja. Nah itu salah satunya uang Fose sebenarnya kemarin. Itu baliknya kayak cuma berapa puluh persennya gitu. Terus kayak aku juga kena sebenarnya untuk yang Crowdy ini, saudara aku juga, karena aku nyaranin dan banyak Bisa. Iya. Itu dia bergerak di Dan bidang apa aja sih? Maksudnya kalau kayak Crowdy, pembiayaan apa? kalau dia lebih Pertanian. ke Simpan pinjam. pertanian. Enggak. Dia tuh ada Pertanian yang Crowdy. syariahnya juga. Oh Dia iya, Oh, kayak uh-uh. iGrow ya. kayak pupuk dan iGrow. benih gitu. Cuma kalau Crowdy itu dia lebih ke apa namanya? Yang jangkanya tuh lebih pendek gitu. Kayak ada yang kan kalau misalkan iGrow dia 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun Iya, gitu kan ya. lama iGrow. Lama banget kan. Nah, Mm-mm. kalau Crowdy tuh kayak ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan gitu-gitu. Dan awal-awalnya tuh ini cerita sedikit ya dari nasabahnya. Dari nasabahnya di Fose juga kan, karena kan aku juga ngelola. Untungnya balik, Mm-mm. soalnya ada beberapa temen aku, untungnya yang bukan saran dari aku itu nggak balik, kayak baliknya cuma berapa ratus ribu, padahal dia berapa juta, begitu. Juta. Oh. Itu jadi kan kayak awal-awal dia tuh emang apa ya, kalau misalkan orang lihat, misalkan kita investasi nih Mbak, 1 juta aja, Mm-mm. bahkan cuma kayak ratusan ribu, terus kayak nanti tuh bagi hasil setelah 3 bulan bisa puluhan ribu. Kayak kita aja nggak sampai 1 juta, tapi bisa balik puluhan ribu. Itu kan kayak ini banget kan, lumayan banget. Jangan kalau misalnya kita Lumayan deposit, banget. Iya. dan itu kayak kita juga mikirnya itu kan real ya, di dunia real. Jadi, wah kenapa enggak nih, maksudnya investasi dunia real, enggak yang kayak deposito atau apa. Sebenarnya mereka juga kalau misalnya syariah, mungkin bergeraknya di yang benar-benar ada underlying asetnya gitu. Nah, tapi kan ini kayak aset real kan, perkebunan, nanam apa, kopi, ternak dan sebagainya. Terus kita pun kayak dapat hasil yang nggak sampai 1 juta, 3 bulan bisa balik berapa puluh ribu, bahkan sampai berapa ratus ribu gitu. Nah, itu tuh berlangsung kayak di awal-awal aku tuh juga balik, makanya kayak wah enak, ini banget nih. Percaya. Terpercaya. Tapi Akhirnya tuh kayaknya emang kebanyakan kayak gitu ya. Maksudnya kayak di awal-awal baik, sehingga kayak banyak yang mau ikut kayak gitu-gitu, mau invest. sebenarnya ini Terus alurnya agak sama kayak saya sama yang Sahamluk itu ya. Kayak dia kan di kalau nggak salah ya, Sahamluk itu di awal-awal di bulan Maret, di awal-awal 2019 apa di puncaknya kalau awal? nggak salah Juli nggak sih? Juli di Iya, 2019 mulai. dia tuh kayak naik banget sampai puncaknya. Terus habis itu dia udah turun terus. Iya, katanya tuh Maret 2019 kalau nggak salah, itu tuh kayak mulai naik karena emang banyak Naik. juga kan yang berminat dan mungkin ya dari klien-klien Jauska pada beli, jadi makanya harganya tiba-tiba Terus tinggi. puncaknya di Juli. Jadi kayak pendek banget, terus habis itu udah turun terus sampai sekarang. Tapi kayaknya hari ini hijau deh. Oh iya. Tapi sahamnya cuma berapa ya? Harganya cuma 300-an kayaknya per lembar. Sedih sih. Tadi ada yang ngecek. Yang beli puluhan juta. Nah iya, maksudnya kayak awal-awal yang di Crowdy itu juga lumayan, kayak maksudnya dan dia juga ada pilihannya syariah, jadi ada 3 apa ya pilihannya, bagi hasil, terus pinjaman bagi hasil sama syariah gitu lah intinya. Nah terus ada tuh pilihannya syariah, terus kan kayak apa ya, investasi, kalau misalnya kita mikirnya investasi di bidang real, terus ada statement kalau syariah, terus terdaftar di OJK, itu jadi kalau meyakinkan. itu meyakinkan banget kan, terdaftar di OJK cuy. Terus akhirnya ya udahlah, setelah kayak beberapa bulan nyoba itu tuh kayak udah setahun deh kayaknya aku pernah investasi di situ, dan selama setahun itu tuh kayak terus mengalami kenaikan, maksudnya bagi hasil enggak, sebenarnya kalau bagi hasil mereka juga ada ini sih di statement di awal, jadi kira-kira segini, dan estimasi dan layaknya kayak bagi hasil yang benar-benar bagi hasil gitu ya, misalkan diestimasi 5%, tapi itu ternyata nggak 5%, bahkan kadang lebih gitu. Jadi kayak itu benar-benar bagi hasil kan, maksudnya kalau misalkan kita dari sudut pandang kita X-share itu 5%, terus bagi hasilnya misalkan ternyata 6%, itu kan berarti benar-benar syariah ya, jadi sesuai dengan apa yang dia dapat. Nah, ya udah akhirnya gitu selama 1 tahun berlalu, mungkin ya sekitar 1 tahun, ternyata mulai awal-awal 2020 atau akhir-akhir, pokoknya pas aku lulus gitu, tiba-tiba itu ada berita-berita hangat itu, sampai ada grup
WhatsApp-nya, grup Telegram-nya, dan Aduh, aku masuk. Iya, tapi anehnya kalau tapi misalnya banyak ya korunnya. banyak kerugiannya tuh banyak banget. Dan bahkan kayak dibuatin sheet-nya, kalau misalkan kalian tahu, itu sheet-nya itu isinya kerugian-kerugian dari nasabah-nasabah di Crowdy. Crowdy. Cinca. Tapi untuk kasus itu sebenarnya nggak terlalu Di up ya? ke up kayak misalkan kayak Minjau ini, makanya kayak aku mikirnya kenapa ya kok di akhir-akhir ini kayak banyak banget kasus yang terkait masalah keuangan, ada apa gitu. Terus Dukung nggak Kak Dina untuk buat thread tentang Crowdy? Enggak, aku nggak mau. Ya udah banyak tau sebenarnya, bahkan udah ada petisi gitu-gitu. Kayak aku ngikutin di Telegram, tapi Kalau aku sebenarnya Mungkin silent bisa mengikuti reader. ya. Tapi kalau misal sekarang kayak gimana? Dia masih kayak open penawaran ini nggak? Dia tuh udah nggak Investasi ada. nggak? Kalau misalkan kalian cari di Play Store, udah nggak ada aplikasinya. Terus kayak dulu tuh Berarti aku, dia udah dicabut sama OJK? nah aku sebenarnya belum ngikutin sampai ke situ sih. Tuh udah nggak ada aplikasinya di kalau Play Store. Harusnya sih udah. kata Uus itu Heeh. kalau Terus yang punya kenapa? masalah yang punya masanya itu terkenal, biasanya suka banyak yang ingin ikut terkenal. Kalau Ini nggak Crowdy sih? misal kalau Hulu nggak sih Joska kan namanya? Hulu, apa aplikasi ya, untuk petani. PT Crowdy Membangun Bangsa. Ini bukan? itu bukan Din. Mana aku lihatnya di mana? Hulu. Play Di share Store. screen aja, Riz. Hulu, bukan Hulu, Crowdy. Dia tuh aplikasi. Crowdy. Tapi ini PT-nya PT Crowdy Membangun Bangsa. Wait. Ada beberapa kali Crowdy. Crowdy Oh iya, itu tapi bukannya Logonya itu tangan bukan? kalau yang iya, dulu itu bukan. Jangan-jangan dia ganti nama. Enggak, bukan. Dia gambar ini akar gitu. Gunung, akar. pokoknya Bukan berarti. Ini aplikasi ini. ya, pokoknya aplikasinya kayak Ini beda-beda. ini Bukan, aplikasi bukan. petani yang dapat memudahkan pengajuan permintaan dana. Jangan-jangan dia ganti nama aplikasinya dan Tapi logonya. enggak, ini downloadnya baru dikit. Reviewnya baru 31. Yang itu bukan. bukan sih, sebenarnya bukan yang itu. Buzzer kayaknya ini mah. Bukan belum tahu berarti, sih. Riz. Ya, aku belum tahu sih. Tuh, Takutnya ini dia sama ganti ini sama yang nama. Crowdy beda ya. Apakah sudah diganti dengan ini? Karena sepertinya yang Crowdy gagal koneksi, untuk yang Hulu ini saya masih gagal daftar. Terus kata dianya, halo Kak, untuk aplikasi Crowdy belum kami aktifkan karena kami sedang berfokus dengan website kami. Kemudian untuk aplikasi Hulu digunakan untuk pengajuan pendanaan untuk calon petani Crowdy. Jika masih mengalami kendala, silakan kirimkan buktinya melalui email ke tanya kami @crowdy.co. Terima kasih. Ya. Ini apa Baca di namanya mana tuh? sih? Di komentarnya kan ada ininya, ada reviewnya. Review. Iya. Sebenarnya kalau misalkan bukan itu sih aplikasinya, kayaknya udah di take down yang emang dia aplikasi bener-bener yang dulu. Yang dulu tuh banyak yang udah download. Aplikasinya tuh Ini sebenarnya baru sama warna oranye. Iya kayak 100-an. cuma sama-sama gambar tangan sama, cuma dia bentuknya bulat gitu. Kalau misalkan kalian cari di Google Crowdy, nah itu tuh logonya harusnya itu crowdy.co. Nah itu tuh harusnya Udah nggak ada. Udah nggak ada di Oh ya ini. Dia App Store. Iya dia harusnya ini logonya gitu. ininya ini baru nih 24 Juli 2020. Dia bilangnya ini apa? Belum kami aktifkan karena sedang berfokus di website ceritanya. Ya itu sebenarnya itu juga menjadi, nggak tahu sih kalau misalkan di forum ini ya kan udah ada juga sampai yang hubungin foundernya ya, tapi emang jawabannya nggak jelas gitu lah. Terus kayak aku sebenarnya akhir-akhir ini nggak terlalu ikutin sih, terus kayak gara-gara tadi Mbak Rizka cerita yang Joska jadi kayak aku teringat kembali kasus itu gitu. Ya aku udah bodo amat Kesakitan soalnya. itu. Iya kayak lumayan itu. Soalnya cuy. Ya pokoknya itu. Waktu itu ngejanjiin berapa persen emang Crowdy, Din? Karena aku tipe investor yang suka berinvestasi agresif. di berbagai apa di sih banyak. namanya?
di banyak ini, Banyak jadi kayak platform, banyak platform dan banyak, walaupun di Crowdy kan dia juga ada instrumen. pilihannya kan, misalkan di kopi, bebek, ternak Mm-mm. apa. Jadi aku banyak gitu di mana-mananya Mm-mm. gitu. Jadi kayak ya banyak juga, ada yang 3%, ada yang 10%, 5%, 6%. Berapa tuh 3% tuh? Per 3 bulan, 6 bulan gitu ya Iya, hitungannya. tergantung. Makanya kayak aku nggak bisa nge-stat jadinya aku dapat berapa gitu. Oh, Karena aku banyak gitu ini. Ya aku suka gitu. banyak duit sih Dina, Diversifikasi saking namanya, banyaknya diversifikasi. belinya. Iya, Bukan saking banyak banyak, duit sekali. aku tuh kayak dulu waktu ini tuh waktu mahasiswa kayak cuma yang kayak naruh kan, kalau di Crowdy tuh dia Wes. bisa minimal 10.000. Jadi kayak aku naruhnya tuh 100.000, Kayak bibit ya, 200.000. tapi kalau bibit cuma satu itu manajer investasi kayaknya yang bisa. Iya, kalau misalnya kalau itu kayak dia banyak apa sih namanya, banyak petaninya Pilihan. gitu-gitu. Iya, banyak pilihannya, Mm-mm. banyak petaninya. Makanya kayak aku naruh aja 100.000, 200.000. Kalau misalnya yang akhir-akhir tuh karena dari yang 100.000 itu kayak udah dapet feedback bagi hasilnya banyak, jadinya kayak naruhnya mulai agak lebih 300.000, 400.000 gitu-gitu. Malah pas udah naruh banyak kayak gitu kan amziong ya. Agak amziong. Kalau di ini nih, Derita aku investor, share nggak apa-apa lah. screen. Din, izinkan Din. Oh iya ya. Apa Kang Oke, Boleh Fatrul? nggak ini? boleh. Nah, Boleh nih. Iya gitu deh. Nah terus selain Crowdy juga ya ada lagi investasi emas. Kalau ini teman aku, dia Coinwork kayak bukan. logam mulia. Coinworks itu P2P. Oh salah, Jadi saya tahu kayak banget kita ya. milih kita mau ngedanain siapa kayak gitu. Tapi nggak enaknya untuk investor yang kecil dia tuh kayak kode uniknya itu mahal 60 ribuan. Aku cuma kayak ini sih download gitu. Iya kan, Tapi kayak tipe-tipe Mbak menurutku, Rizka aku nyoba-nyoba. tapi aku nggak sampai invest. Aku cuma liatin Oh. kayak sampai step terakhirnya ada kode unik nggak ya. Terus ternyata itu mahal 60 ribu, lumayan kan. Akhirnya aku nggak Referral. jadi deh. Tapi apa ya? Dia niat banget. Kayak dia email setiap ada pendanaan baru yang mereka tawarkan pasti Nah, masuk email kayak gitu-gitu. Update banget sih. iya. Kayak hampir tiap hari. Ganggu tuh yang gitu. Tapi kan Nyindir nggak punya duit. menstimulus orang-orang kok ini ya sepertinya terkelola dengan sangat baik dan akhirnya cara invest deh mereka seperti itu. Terus Benar-benar. tadi Dina temennya gimana Dina? Yang emas. Oh iya, jadi kayak ada open PO logam mulia gitu ke Oh iya, itu banyak banget tuh kayak gitu. banyak banget kan open PO logam mulia. BTW waktunya kurang dari 10 menit. Open PO logam Cincang mulia. cepat sekali. Terus kayak emang kita tuh kayak emang kalau misalnya aku mikir ya emang kita tuh harus benar-benar balik pada Syariah principle gitu loh pada intinya, karena karena misalkan emas itu adalah suatu yang harus ditukar tuh pada saat itu juga. Maksudnya kayak nggak bisa ada waktu. Barang ada gitu ya. Ada apa sih namanya tuh kalau istilah syariahnya emas. Spot. Ya, on the Entahlah spot apa gitu kan. namanya. Iya, on the spot udah kayak ini. Iya, nah itu tuh kan kalau misalkan Ada uang, ada barang gitu, Din. yang penipuan itu akibat karena dia tuh open PO logam mulia dengan harga yang lebih murah dari yang seharusnya. Kayak sekarang Harga kan pasaran. harga pasaran kan kalau misalkan kalian 900-an. tahu sekarang udah 900 sampai 1 juta ya. Kalau misalkan yang beli 0,5 gram tuh udah 500 lebih. Kalau misalkan belinya yang kecil-kecil 0,5 gram itu udah 500 lebih. Terus kalau misalkan mau beli yang 1 gram itu kayak udah hampir 1 juta. Nah, sedangkan kayak orang ini menawarkan emas dengan harga kayak 600, 700 karena mereka Cincang banyak banget. Sebenarnya Banyak make sense banget sih. gitu. Iya, make sense sih alasannya. Jadi alasannya itu karena mereka belinya, kalau dari temen aku nih ya, karena mereka belinya itu di akhir tahun 2019 gitu. Kan harga akhir tahun 2019 masih segitu kan, 700, 600, 700. Nah, itu ada kayak mereka tuh udah beli ke Antam, tapi ternyata yang beli tuh nggak jadi gitu. Nge-cancel. Dan itu belinya banyak. Alasannya gitu ya. Belinya tuh banyak banget. Jadi makanya akhirnya di-open PO di-open ke yang lain. Dan posisinya emasnya itu karena banyak,
karena bertonton katanya nggak bertonton sih kayak karena berapa Anjay. ratus kilogram beratus-ratus kilo Gram. akhirnya kilogram akhirnya di PO lah intinya kan kayak biar dipisah-pisah jadi 1 gram atau gimana gitu entah apapun alasannya itu pokoknya kayak gitulah akhirnya di PO sebenarnya harusnya ready-nya tuh Juli gitu Juni Juli terus ternyata diundur-undur terus sampai akhirnya kasusnya itu masuk deh di berita yang gelap korban PO logam mulia 300 Namanya miliar apa gitu. yang itu? 1,1 ton. Kalau nggak salah. Namanya? Nama instansinya, Itu lembaganya. pribadi reseller deh kayaknya. Kebanyakan. Cinca. Iya kayaknya gitu deh. Reseller jatuhnya. Tapi itu nih Tapi aku baca dia ya. Penipu ada investasi itunya emas nggak? dengan korban 10.000 orang, cuy. Iyalah orang ini kan Dia reseller. kayak Jadi promosinya di mana? Ada Instagramnya jadi nggak? teman ke teman. Dari mulut ke mulut jatuhnya. Kayaknya Cinca. masih ada sistem gitu. MLM Yang ya? nyicil Dan gitu. nggak tahu sih kalau itu. Pokoknya intinya itulah. Dan kayak di saat-saat seperti ini kayak tiba-tiba semua itu terbongkar gitu loh di COVID-19. Kayak ada apa gitu ya. Aduh. Gitu sih. Ya siapa tahu ekonomi Islam makin bangkit, Din. Oh, Ya, amin. Mendadak setelah ini. Langsung boom semua orang Islam. Dan akhirnya hijrah ke investasi syariah. Amin. Terus Dina, udah ini promo mes Syariah Fund. Apa? Lanjut Kang Fatul tadi mau ngomong apa? Tadi aku mau cerita 2 hal itu doang sih. Iya. Kayak ininya mana yang mau di-share? Oh itu Kang itu Fatul kan yang tadi yang apa namanya tuh bentar aku share lagi. Kurang berapa Loading. menit Kakak? 5 menit. Ini Cinca. HP-nya udah mulai cepet ini. ya? Iya emang tahu Sep. Mbak Riz kalau ngobrol kayak gini tuh Nggak kerasa. waktu terasa Nggak cepat kerasa. berlalu. Tiba-tiba Tapi besok lumayan aja. lah. Tiba-tiba kemarin Minggu dan yang 2 Senin. minggu yang lalu. Tiba-tiba jam 12 aja. Nih apa nih? Ya ketahuan dah. Ini kayak Dana syariah. Amanah fintech. kalau di Windows tuh kayaknya nggak tahu kalau di Krodi sebelumnya ada nggak? Wah, kelihatan pendanaan Kang Fatul berapa? Ini. Oh enggak ya, bukan. Oh my god. Saldonya. Oh, rupiah ini bener aku. Nih, lu gimana Aku terfokus clear. kepada Ini yang ini nih 832 juta. ada. Itu ribu apa juta sih, Kang? Amin. Juta, ya Apa? Allah. 800 juta. Ini pendanaan tersedia di Amanah, saldo Iya. yang 0 rupiah. Iya. Paham. Dan ini yang bilang 1,20% ini yang jadi patokan sekarang kalau kita apa namanya tuh? Kalau kita mau invest di peer to peer. Ini tuh apa TKB 90 ya. Iya. Nah, artinya tuh ini di sini mana sih? Kumaha carana? Salah. Mendanya keluar kan. Nah, ini nih di etis tuh TKB 90 tingkat keberhasilan pengembalian pada hari ke-90. Jadi berhasil apa enggak? Tadi Amanah itu 91,50% berhasil balik lagi lah gitu. Pembayaran 90 harinya lancar. Kayak gitu. TKB dilihatnya yang besar tuh di ini masih share screen enggak? Masih. Yang gede ini takut ketahuan. Apa? Dana syariah. Ya kan Kang Fatul pernah cerita investnya di dana syariah. Iya. Gedenya tuh dia bisa sampai 99,85% dia balik. Makanya Kok langsung dikebawahin lumayan. gitu sih, Kang? Kan kita mau ngintip asetnya. Rahasia lah, janganlah takut. Iya, aku udah lihat sih tadi.
Enggak itu ini. Oh, banyak ya. Yang lain, ini yang nih, lain. 99,85%. Aku baru Hampir 2 sih yang 100 dipakai. ya. Properti lagi turun Makanya nggak sih? properti itu kalau kelihatannya lagi turun. Cuma Heeh. kalau nanya ke orang yang bisnis properti, tetap Pasti banyak, naik. maksudnya stabil, masih stabil. Tapi Temen kenyataannya aku banyak yang dijual 50% nah itu dari harga karena ini normal. sekarang properti itu nggak terlalu disorot, soalnya udah bisa kayak Online. rumah makan sekarang nggak perlu punya tempat makan, kayak udah ada GoFood, Grab Kitchen, GrabFood. GoFood. Terus yang dari India mau masuk itu apa gitu, lupa namanya. Terus apa Tapi namanya tuh? Indonesia memang menjadi pasar yang sangat Besar. apa ya, menjanjikan besar karena kita orangnya konsumtif, penduduknya juga banyak. Nah udah gitu. Terus properti gitu kan. Terus sekarang kantor-kantor cabang bisa jadi kayak vintage itu nggak perlu tiap kota punya cabang, nggak kayak Kantor bank bersama kan. ya. Nggak kayak bank kan, dia hampir Co-work. tiap kota ada Coworking. gitu kan cabangnya. Kalau vintage kan dia cukup satu tapi bisa luasnya kemana-mana gitu. Jadi agak berkurang, tapi katanya yang beli ada tetap. Maksudnya tuh mungkin yang ingin invest di properti. Cuma properti itu dia susah cairnya aja sih yang lama. Ajarin Soalnya dong kan Kang, bisnis nggak invest di seberapa properti. liquid. Aku itu gak bisnis properti, itu invest di properti di yang oke. lebih pasti dana syariah. Oke. Yang ini sama nggak sama yang Xdana Syariah? Beda ya? Beda. Kalau Xdana itu dia kayak manajer investasi bukan? Maksudnya kayak ada nih tanam duit sama, aku ada aplikasi Xdana. Share screen lagi jangan. Kayaknya. Boleh? Cuma nggak main, belum belajar lebih dalam. Itu kamu punya Punya Xdana? kan Rizka Xdana? Aku Nggak download main karena Xdana. untuk belum pernah BTW, download, cuman less than 1 minute. wadaw, Ya udah. apa kita keluar Belum dulu? login. Kita keluar dulu aja. Keluar Ya dulu udah, aja. keluar dulu aja. Nanti Oke, aku kita break sambil lagi. lupa password. Terus, Oh ya, aku ya ininya. Kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Oke. dadah. Dadah.